Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White. Setelah lama tidak berjumpa, Satoshi bertemu lagi dengan rivalnya. Satoshi yang ingin membalas kekalahannya langsung menantangnya bertarung. Pada malam itu, Satoshi dan kawan-kawan sedang nyenyak-nyenyaknya tertidur. Tiba-tiba cahaya bersinar terang di langit-langit, yang mana hal itu membuat mereka semua terbangun. Bentuk cahaya itu menyerupai sebuah UFO yang kini terbang menjauh. Satoshi dan Iris sangat senang sekali bisa melihat UFO untuk yang pertama kalinya, dan juga sama seperti mereka, dan tak sabar mengungkap misteri di balik penampakan UFO tersebut. Di pagi harinya mereka stop di sebuah kafe untuk membicarakan UFO yang mereka lihat tadi malam. Diketahui mereka sekarang berada di area 28, tempat di mana sering terjadi penampakan UFO. Salah satu pelanggan yang mendengar pembicaraan mereka mengatakan untuk mengunjungi tempat Prof. Imori yang merupakan seorang peneliti UFO. Namun kejadian aneh juga sering terjadi ketika ada yang mengunjungi kediaman Prof tersebut. Contohnya seorang pengantar pos yang baru sampai langsung sakit kepala dan menyaksikan pemandangan ruang angkasa. Karena kerap mengalami kejadian aneh, maka para penduduk pun mendatangi rumah Prof. Imori untuk meminta penjelasan. Saat ditanya apakah ia sedang melakukan penelitian atau tidak, Prof. Imori malah marah dan mengusir mereka semua. Dalam perjalanan ke rumah Prof. Imori, Satoshi dan kawan-kawan masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya dialami oleh orang-orang yang datang ke rumah Prof. Imori, dan mengira pasti ada penjelasan yang lebih masuk akal di balik semua ini. Saat sedang menyeberangi jembatan, secara bersamaan mereka mendapat vision di mana Satoshi terjatuh dari jembatan tersebut. Saat dicek, ternyata ada bagian jembatan yang rapuh. Tanpa sepengetahuan mereka, ada Elegim yang memperhatikan dari kejauhan. Tim Rocket yang berada di dekat sana juga mengincar Elegim. Mereka sudah mempersiapkan device untuk menghalangi Elegim yang bisa teleport ke berbagai tempat. Setibanya di rumah Prof, Satoshi dan kawan-kawan mengetuk pintu dan tak lama kemudian Prof. Imori pun keluar. Mereka menyampaikan baru saja melihat penampakan UFO. Prof. Imori yang memang pekerjaannya meneliti benda tersebut mengizinkan mereka masuk. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba muncul vision di mana lab Prof. Imori akan segera meledak. Prof. Imori langsung berlari ke bawah untuk mengecek keadaan. Di sana Satoshi dan kawan-kawan melihat ada UFO yang kemungkinan yang mereka lihat tadi malam. Prof. Imori menyuruh mereka untuk pergi dari sini sebelum tempat ini meledak. Tapi Satoshi dan kawan-kawan bersikeras untuk membantu. Kemudian Prof. Imori menyuruh mereka mencabut kabel yang terhubung dengan UFO. Kabelnya tercucuk dengan sangat kuat sehingga tidak bisa ditarik. Namun ada sesuatu yang ikut mencabut kabel tersebut, sehingga mereka semua pun bisa diselamatkan. Sesaat kemudian muncullah Elegim, yang mana ialah yang telah membantu Satoshi dan kawan-kawan sebelumnya. Prof. Imori lalu menceritakan awal pertemuannya dengan Pokemon itu. Sejak kecil, Prof. Imori sangat terobsesi sekali dengan yang namanya UFO. Seiring bertambahnya usia, Prof. Imori mengadakan penelitian untuk membuat UFO. Meskipun hanya menggunakan sistem remote control, Prof. Imori berhasil membuat yang kecil. Hingga pada suatu hari, Prof. Imori bertemu dengan Elegim. Prof. Imori pun merawat Pokemon itu dan merahasiakan keberadaannya dari orang-orang. Elegim itu kerap menunjukkan pemandangan ruang angkasa. Prof. Imori pikir pasti Pokemon ini ingin kembali pulang ke tempat asalnya. Maka Prof. Imori pun melanjutkan penelitiannya agar bisa mengantarkan Elegim itu ke ruang angkasa. Sesaat kemudian datang tim Rocket yang mengaku berasal dari institusi sains. Setelah mendapatkan kepercayaan, tim Rocket lalu mengeluarkan device yang berfungsi untuk menangkap Prof. Imori serta Satoshi dan kawan-kawan. Elegim yang berniat menyelamatkan malah juga ikut-ikutan tertangkap. Begitu terkurung di dalam device tersebut,
Elejim tidak akan bisa lagi menggunakan move-move-nya. Tim Rocket lalu melarikan diri setelah mendapatkan apa yang mereka mau. Dan yang berhasil mengeluarkan Dwebble memerintahkan Pokemonnya itu untuk menghancurkan device agar mereka bisa terbebas. Dengan mengendari UFO, mereka pun bisa mengejar tim Rocket. Pada saat itu terjadi pertempuran di udara demi memperebutkan Elejim. Setelah pertarungan singkat, akhirnya Elejim itu kembali ke tangan Prof. Imori. Kemudian Pikachu menyerang pesawat tim Rocket sampai hancur. Tim Rocket membalas serangan itu yang mengakibatkan UFO yang mereka naiki kini terjatuh. Untungnya sebelum terjadi kecelakaan, Elejim menggunakan telekinesis untuk mengangkat UFO tersebut. Dikarenakan UFO yang rusak, kini Prof. Imori terpaksa harus menunda mengantarkan Elejim ke ruang angkasa. Namun Elejim menunjukkan bahwa sebenarnya ia ingin hidup bersama Prof. Imori. Setelah itu Satoshi dan kawan-kawan pun pamit undur diri untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ketika sedang dalam perjalanan menuju kota berikutnya, terlihat Dan sedang sibuk mempersiapkan makanan untuk teman-temannya. Pada saat itu Satoshi dan Iris sedang berayun-ayun di atas pohon. Dedaunannya jadi berjatuhan ke dalam panci. Hal ini membuat Dan yang marah tak sengaja menumpahkan masakan yang sudah susah-susah ia buat itu. Kemudian Satoshi dan Iris meminta maaf kepada Dan. Dan yang kecewa mengatakan kini mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Iris pun memberikan buah-buahan yang ia dapat dari hutan. Dan yang mencoba memasak lagi menyuruh mereka bermain di tempat yang jauh agar tidak mengganggunya lagi. Satoshi sadar mereka berdua telah menyakiti perasaan Dan. Iris malah menyalahkan Satoshi karena ialah yang duluan mengajaknya main ayun-ayunan di atas pohon. Satoshi mengatakan itu dilakukan untuk membuktikan siapakah yang terbaik di antara mereka berdua. Sekalian saja mereka mengadakan perlombaan menuju pohon beri. Siapa yang duluan sampai ke sana ialah pemenangnya. Dalam perlombaan itu, Iris memimpin di depan, sementara Satoshi terjatuh setelah tak sengaja melepas pegangan tangannya. Satoshi meluncur ke bawah bukit, di mana saat itu Shooty sedang berupaya menangkap Pokemon. Karena ulah Satoshi, Pokemon yang ingin ditangkap Shooty jadi kabur. Satoshi langsung meminta maaf karena telah mengganggu Shooty. Tak lama kemudian Iris turun untuk menyusul Satoshi. Iris terkejut ketika melihat Vanillite Shooty, yang mana ternyata Iris takut dengan Pokemon tipe S. Setelah memasukkan Pokemonnya ke Pokeball, Shooty pun memperingatkan Satoshi untuk jangan menghalanginya lagi. Setelahnya ia pun berlalu pergi. Sementara itu Dan telah selesai memasak dan siap memanggil teman-temannya untuk makan. Tapi tidak ada satupun yang menjawab panggilannya. Setelah dicari kemana-mana, Satoshi dan Iris belum juga ketemu-ketemu. Mungkin teman-temannya itu bermain terlalu jauh dari sini. Daripada bingung, Dan pun memutuskan untuk masak lebih banyak lagi. Satoshi lalu menanyakan bagaimana bisa Iris takut dengan Pokemon tipe S. Iris menjelaskan itu karena Pokemon Dragon lemah terhadap tipe S. Makanya Iris juga tidak suka dengan Pokemon itu. Nampaknya rasa takut itu melekat karena Iris suka sekali dengan Pokemon Dragon. Meski begitu, Iris tidak tahu apakah penduduk yang ada di desanya juga merasakan hal yang sama. Shooty yang tadinya sudah pergi kembali karena penasaran dengan Iris yang berasal dari Dragon Village. Shooty menyatakan Iris adalah orang pertama yang ia temui dari desa tersebut. Shooty juga mengambil gambar Iris dan Exu sebagai dokumentasi perjalanannya. Namun Shooty menyayangkan alasan Iris yang kurang masuk akal karena takut dengan Pokemon tipe S. Kalau memang begitu, seharusnya Iris juga takut dengan Pokemon Dragon, karena Pokemon itu lemah terhadap tipenya sendiri. Satoshi ikut berkomentar bahwa Iris ingin menjadi Dragon Master. Mendengar hal ini, Shooty kembali memberikan nasihat untuk tidak membeda-bedakan Pokemon yang berbeda tipe. Iris sebenarnya sudah muak dengan ocehan Shooty, tapi mau tidak mau ia harus terus mendengarkannya. Percakapan berakhir dengan Shooty yang mengajak Iris bertarung. Alih-alih malah Satoshi yang menantang balik Shooty karena ingin membalas kekalahannya sebelumnya.
Shooty tidak menghiraukan Satoshi dan tetap bersikeras ingin menghadapi Iris. Terlebih lagi, ia belum pernah berhadapan dengan trainer Dragon Type. Karena Iris ingin menjadi Dragon Master, maka Shooty akan merasa sangat terhormat sekali jika bisa berhadapan dengannya. Mengingat Pokemon-Pokemonnya tidak bisa diajak kerjasama, Iris beralasan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk bertarung. Shooty pun langsung kecewa. Maka dari itu Satoshi menantangnya sekali lagi. Tapi Shooty mengaku jika melawan Satoshi, ia tidak akan mengalami perkembangan. Saat Shooty hendak berlalu pergi, Iris mengatakan mungkin Shooty takut kalah, makanya ia lebih memilih kabur. Mendengar hal ini, Shooty berbalik menerima tantangan Satoshi. Satoshi memperingatkan ia telah jauh berkembang semenjak pertemuan terakhir mereka. Shooty pun menyatakan pertarungan ini akan memakai sistem 3 versus 3. Satoshi pun akan memperlihatkan sejauh mana ia telah berkembang. Shooty memilih Serpine yang akan maju lebih dulu, sementara Satoshi memilih Sniffy. Shooty menyadari Satoshi selalu saja memaksakan keadaan. Satoshi kembali mengingatkan bahwa Sniffy itu pernah mengalahkan Serpine Shooty, dan kejadian itu akan terulang lagi kali ini. Pertarungan pun dimulai dengan Sniffy dan Serpine yang saling mengadu serangan. Ketika Sniffy melancarkan Attract, Serpine sudah punya penangkalnya, yaitu Leaf Tornado. Shooty mengatakan ia tidak akan pernah terjatuh ke strategi yang sama. Kemudian Serpine membalas serangan tadi dengan Cut. Meski sudah coba ditangkis, tetap saja Sniffy itu tumbang. Dari pertarungan pertama ini, Shooty bisa menyimpulkan Satoshi sama sekali tidak berkembang seperti yang ia bilang. Untuk bisa berhadapan dengan champion Unova, Shooty harus terus berlatih. Satoshi yang sama sekali tidak tahu di sini juga ada seorang champion, lalu menanyakannya kepada Iris. Iris menjelaskan champion Unova Adeko adalah yang paling terkuat dan disegani. Satoshi pun tak sabar ingin bertemu dengannya. Pertarungan pun berlanjut antara Oshawott versus Timburr. Sempat mundur karena takut. Satoshi mengatakan Oshawott pasti bisa menang melawan Pokemon itu. Oshawott melancarkan Aqua Jet, tapi karena belum sempurna, Oshawott tidak bisa menghit lawannya. Dari situ ketahuan ternyata selama melancarkan Aqua Jet, Oshawott terus menutup matanya. Kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, maka Oshawott itu tidak akan pernah bisa menguasai move Aqua Jet. Satoshi tetap percaya diri dan akan mencari cara supaya Oshawott bisa menguasai move tersebut. Pertarungan antara Oshawott versus Timburr yang sempat tertunda kembali berlanjut. Yang mana setelah beradu serangan, Oshawott berhasil mengalahkan Timburr. Dengan kedudukan yang sama, Satoshi memilih Tepig, sementara Shooty memilih Vanillite. Shooty cukup kagum dengan gaya bertarung Satoshi, maka ia pun mengikuti cara Satoshi dengan memilih Pokemon yang lemah terhadap tipe yang akan ia lawan. Tepig dan Vanillite terus bertarung dengan beragam move. Vanillite yang seharusnya akan kalah ternyata bisa bertahan karena status defense-nya yang tinggi. Pada akhirnya setelah melancarkan serangan penutup, kedua Pokemon tumbang secara bersamaan. Dengan begini, Shooty menyimpulkan gaya bertarung Satoshi tidak akan pernah cocok dengannya. Satoshi menanti pertarungan mereka selanjutnya, selagi rivalnya itu pergi meninggalkannya. Berkat pertarungan hari ini, Satoshi jadi tahu apa saja kelemahannya. Satoshi pun bertekad ia juga akan menjadi champion yang kuat suatu saat nanti. Hampir saja mereka kelupaan dengan Dan yang sudah lama menunggu, tapi teman-temannya belum datang-datang juga.